Selamat pagi, siang, sore, malam, para kesatria penanggulangan bencana di sini, di sana, dan dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Salam tangguh. Tahu nggak? Suatu hari nih, Om Albert Einstein kayaknya nge-SMS saya deh. Isinya gini, semua orang itu jenius. Tapi kalau Anda nilai ikan dari kemampuannya manjat pohon, wah, dia bakal seumur hidup percaya kalau dia itu bodoh. Bener banget itu. Nah, ini kan nyambung banget ya sama kerjaan kita di lapangan. Apalagi pas darurat, semua tuh harus gercep, gerak cepat, sesuai keahliannya. Betul. Nggak bisa dong yang jago masak disuruh evakuasi korban dari reruntuhan. Atau sebaliknya. Iya, bisa kacau nanti. Makanya perlu ada yang ngatur, semacam dirijen gitu ya. Nah, itu dia. Perlu ada yang ngatur siapa jago apa, kerjain apa. Biar semua kejeniusan kita itu pas gitu loh tempatnya. Dan disitulah peran pos komando kan. Tepat sekali. Sebagai pusat komandonya. Oke, di pembahasan kita sebelumnya kan kita udah sempet tuh ngupas soal TRC, tim reaksi cepat. Mulai dari tugasnya apa, skill wajibnya, sampai prinsip kerjanya yang serba non itu ya kan? Iya, soal prinsip non-diskriminasi, non-politicity, dan kawan-kawannya itu. Nah, kali ini nih kita mau preteli lebih dalam lagi. Masih soal skill, knowledge, sama prinsip penting, tapi fokusnya ke aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana atau SKPDB. Plus, gimana sih pendampingan dan struktur di dalamnya? Siap. Kita bedah bareng-bareng. Sumber kita kali ini, wah mantep nih, ada panduan resminya, Juklak nomor 10 tahun 2023 soal SKPDB. Tapi nggak cuma itu, kita juga dapat nih masukan berharga, semacam best practice, lesson learned juga langsung dari Anda semua para ksatria di lapangan. Oh, bagus itu. Jadi ada perspektif lapangannya juga ya. Iya dong, kan banyak tuh yang udah share cerita ke dapur kita. Jadi ini bukan cuma teori di atas kertas, tapi coba kita sambungin sama realita gitu. Mantap. Oh iya, buat Anda nih yang mungkin kemarin atau kapan gitu pengen request topik spesifik atau punya pertanyaan, langsung aja deh lempar di kolom komentar ya. Tim kami dengan senang hati, tidak sombong, dan gemar menabung, siap melayani pokoknya. Siap menampung aspirasi ya. Pasti. Oke deh, cukup ya basa-basinya, udah pemanasan nih. Siap. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan serius. Tapi, ya, kita bikin Wallace aja ya. Soal skill, knowledge, sama prinsip yang wajib kita kuasai buat ngaktifin pos komando pas darurat bencana. Mari. Oke, mari kita bongkar ini. Nah, pertanyaan pertama nih, kenapa sih SKPDB ini urgent banget gitu, harus segera diaktifin begitu ada status darurat? Kenapa nggak? Ya udah jalan masing-masing aja dulu. Simpelnya sih biar nggak kayak pasar kaget pas lagi genting. Bener juga, biar nggak chaos ya. Iya, tanpa satu komando yang jelas, respon bencana itu, wah, risikonya tinggi banget jadi tuntang tindih. Ada sumber daya numpuk di satu tempat, di tempat lain malah kekurangan banget. Oh iya, sering lihat tuh kayak gitu. Bantuan logistik numpuk, nggak jelas gitu ya. Nah, itu dia. Atau malah aksinya kontraproduktif. SKPDD ini, kerangka kerjanya, biar semua gerak itu terkoordinasi, satu arah, mencegah hal-hal kayak tadi itu. Oke, jadi emang kebutuhan vital ya, bukan sekedar formalitas aturan aja. Biar efektif, efisien gitu. Tepat sekali. Di PP 21 tahun 2008, terus diperjelas lagi di Juklak 10 2023 itu, kan wajib hukumnya penanganan darurat lewat satu komando. Tujuannya jelas, efektif, efisien. Terus, nah ini kuncinya, terpadu dan terakhir akuntabel. Terpadu ya, jadi semua pihak nyatu gitu. Betul. SKPDB ini sistem buat mengintegrasikan, buat nyatuin semua sumber daya, orangnya, logistiknya, peralatannya, dananya, dan semua aksi dari berbagai pihak yang terlibat. Nah, berbagai pihak ini siapa aja biasanya yang paling sering terlibat? Wah, banyak. Tentu Pemda ya sebagai penanggung jawab utama. Terus ada BPBD sebagai koordinatornya. Ada TNI Polri, pasti. Terus kementerian atau lembaga terkait kayak Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PU. Oke. Belum lagi organisasi non-pemerintah, para relawan, dunia usaha juga kadang ikut, bahkan masyarakat sendiri. Nah, SKPDB ini kayak payung besarnya gitu, yang nyatuin semua instrumen ini biar mainnya barengan, satu irama gitu dalam orkestra penanganan darurat. Kebayang. Terus aktivasinya ini kan nggak ujuk-ujuk langsung on gitu aja kan? Ada pemicunya dong. Betul, ada pemicunya,
Aktivasi SKPDB ini dipicu oleh penetapan status keadaan darurat bencana. Yang netapin siapa? Kepala daerah, bupati atau wali kota. Statusnya bisa beda-beda ya? Iya, statusnya bisa bertingkat. Mulai dari, katakanlah, siaga darurat. Terus naik jadi tanggap darurat. Sampai nanti masuk fase transisi darurat ke pemulihan. Nah, level aktivasi SKPDB-nya ini akan menyesuaikan sama status dan skala bencananya. Oke. Dan seringkali nih, keputusan buat aktivasi dan strategi awalnya itu sangat dipengaruhi sama laporan hasil pengkajian cepat. Yang ngerjain kan teman-teman TRC itu yang turun pertama kali. Sesuai panduan di Juklak 3 tahun 2022. Oh, jadi data dari TRC itu penting banget ya buat langkah awal. Penting banget. Itu kayak bahan baku awal buat komandan posko nanti ngerancang operasinya gimana. Gambaran awal situasi, kebutuhan mendesak, skala prioritas, itu dari kaji cepat biasanya. Penanganan darurat bencana, atau kita singkat posko PDB aja ya biar gampang, ini pusat kendalinya kan? Tepat sekali. Posko PDB ini ya pusatnya semua. Pusat komando, pusat koordinasi, pusat kendali, pemantauan, sampai evaluasi semua upaya penanganan darurat. Jadi semua info penting ngumpul di situ. Iya, semua informasi penting ngalirnya ke sini. Dan sebaliknya, semua perintah, keputusan strategis itu keluarnya dari sini. Ibaratnya ini tuh kontrol towernya lah buat operasi darurat. Wah, control tower ya, seru nih. Nah, di dalam control tower ini, siapa aja sih yang ada? Struktur tim intinya gitu gimana? Strukturnya itu dirancang biar semua fungsi manajemen darurat tercakup. Kalau ngikutin Juklak 102/2023, minimal ya itu ada beberapa unsur. Apa aja tuh? Pertama, unsur pimpinan. Ini jelas ya, ada komandan sama wakil komandan. Kedua, unsur pelayanan. Nah, ini dipegang sama sekretariat. Oke, pimpinan, pelayanan, terus? Ketiga, unsur staf. Ini ada bagian perencanaan, terus bagian data informasi humas, sama bidang operasi. Ini kayak otaknya sama tangannya gitu ya. Sip, terus yang terakhir? Terakhir ada unsur penghubung. Ini diisi oleh perwakilan dari instansi atau lembaga terkait. Lengkap ya? Oke, coba kita bedah satu-satu deh perannya. Mulai dari paling atas nih, pucuk pimpinannya, komandan posko. Siapa sih yang idealnya ngisi posisi krusial ini? Orang nomor satu di daerah. Idealnya gitu. Menurut panduan Juklak, ya kepala daerah itu sendiri, bupati atau wali kota. Tapi kan kita tahu ya, beliau tugasnya banyak banget. Iya juga sih. Jadi kalau beliau berhalangan, bisa nunjuk pejabat lain. Biasanya sih sekretaris daerah atau sekda. Seringnya kan sekda itu ex officio kepala pelaksana BPBD juga. Oh gitu ya? Selain sekda ada opsi lain? Ada. Bisa juga pejabat eselon 2 atau pimpinan tinggi pratama dari BPBD langsung atau dari OPD terkait, dinas teknis gitu. Bahkan nih, dalam situasi khusus, perwira menengah TNI atau Polri setempat pun bisa ditunjuk jadi komandan posko. Wah, posisi panas nih kayaknya ya. Selain mimpin rapat koordinasi harian, evaluasi, gitu-gitu, apa sih tekanan paling berat jadi komandan posko? Terutama mungkin di awal-awal 24-48 jam pertama gitu. Tekanan utamanya itu harus bisa bikin keputusan cepat dan tepat. Padahal informasinya mungkin masih simpang siur, masih terbatas banget di awal. Wah, iya ya. Dilematis pasti. Banget. Sambil gitu, harus terus mobilisasi sumber daya. Orang, logistik, alat, duit. Yang datangnya seringkali kan nggak langsung semua, tapi bertahap. Jadi komandan harus pinter banget netapin prioritas aksi, ngalokasiin sumber daya yang ada. Harus bisa ngatur mana yang duluan ya. Iya. Plus, jadi juru bicara utama juga. Harus bisa nenangin publik, kasih info akurat ke media. Tanggung jawabnya gede banget, langsung ke kepala daerah yang lunjuk dia. Kebayang sih tekanannya. Nah, makanya ada wakil komandan ya, biar nggak sendirian gitu mikul bebannya. Betul. Bisa ada maksimal 2 wakil komandan. Tugasnya, ya bantu komandan ngendaliin operasi sehari-hari, terus koordinasiin kerja staf pendukung kayak sekretariat, perencanaan, data info humas, sama perwakilan instansi. Jadi kayak tangan kanannya komandan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Semacam Chief Operating Officer-nya Poskolah. Mereka juga siap gantiin komandan kalau sewaktu-waktu diperlukan. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian mesin pendukungnya nih, sekretariat. Dengar namanya sih kayak kerjaan admin biasa ya, tapi kayaknya vital banget perannya. Oh, sangat vital.
Jangan pernah anggap remeh kerjaan sekretariat di posko. Mereka ini yang mastiin rumah tangga posko itu jalan terus, 24 jam, 7 hari seminggu. Rumah tangga posko, maksudnya? Ya, urusan administrasi internal, surat menyurat, penggandaan dokumen penting kayak RONOPS, itu kan butuh cepat. Terus, registrasi semua personil yang terlibat. Ini penting nih, termasuk relawan, baik yang lokal maupun asing kalau ada. Nah, soal relawan nih, saya sering dengar dari teman-teman di lapangan, kadang ngurusin relawan yang datang nggak terkoordinir itu bisa bikin pusing sendiri ya. Ada tips nggak? Betul, itu tantangan klasik. Salah satu best practice yang mulai banyak dicoba itu pakai sistem registrasi digital sederhana. Misalnya pakai QR code gitu di pintu masuk posko atau pos lapangan. Oh, jadi relawan bisa daftar online gitu? Iya, isi data online aja, jadi nggak numpuk di meja sekretariat, nggak bikin antrian panjang. Ini bantu banget biar staf sekretariat bisa fokus ke tugas vital lainnya. Tugas lain kayak apa misalnya? Kayak mastiin logistik internal posko, makanan, minuman, tempat istirahat buat petugas, itu ada dan cukup. Termasuk layanan kesehatan dasar buat semua petugas di posko, pos lapangan, pos pendukung, itu tanggung jawab mereka juga. Plus, bantu nyiapin laporan keuangan, tanpa mereka ya lumpuh posko itu. Setuju banget. Petugas juga akan manusia, butuh logistik juga biar bisa kerja optimal. Haha. Oke, lanjut ke otaknya posko nih. Bagian perencanaan. Mereka ini yang bikin strateginya ya. Tepat. Bagian perencanaan ini tugasnya ngumpulin, ngolah, terus nganalisis semua data dan informasi yang masuk. Tujuannya buat nyusun rencana operasi atau RENOPS. Ada kan panduannya di Perka BNPB 24 tahun 2010? Renops ini kayak kita panduannya gitu ya? Iya, ini dokumen hidup yang isinya detail banget. Mau ngapain aja operasinya, tujuannya apa, sasarannya siapa, atau apa, strateginya gimana, kegiatan spesifiknya apa aja, siapa yang ngerjain, kapan waktunya, butuh sumber daya apa, semua di situ. Tapi kan seringnya data awal dari lapangan itu, ya gitu deh, belum lengkap, kadang malah simpang siur. Gimana bagian perencanaannya satinya biar Renops tetap bisa dibikin dan jalan? Nah, itu dia tantangan klasiknya. Makanya, perencanaan dalam situasi darurat itu sifatnya harus iteratif, dinamis, fleksibel, nggak bisa kaku. Maksudnya gimana tuh, iteratif? Jadi, RENOPS awal itu mungkin dibikin berdasarkan asumsi terbaik dan data kaji cepat yang ada saat itu. Nanti, begitu ada data baru yang lebih akurat masuk, entah dari bagian data info humas atau dari hasil asesmen lanjutan di lapangan, ya RENOPS-nya diupdate lagi, disesuaikan terus. Oh, jadi Renops itu nggak sekali jadi ya? Bisa berubah-ubah? Betul. Kuncinya itu komunikasi yang lancar banget antara bagian perencanaan, bagian data info humas, sama bidang operasi yang nanti ngejalanin RENOPS itu. Harus nyambung terus. Nah, pas banget nih. Nyambung ke bagian data, informasi, dan humas. Selain jadi pemasok data buat perencanaan tadi, peran mereka apa lagi nih? Kayaknya penting banget juga ya. Penting banget. Mereka ini bisa dibilang corong sekaligus filter informasinya posko. Mereka yang ngelola aliran data dari lapangan, dari pos lapangan, pos pendukung, terus diolah jadi informasi siap pakai. Informasi siap pakai itu contohnya kayak gimana? Ya kayak laporan situasi harian, laporan mingguan, atau laporan khusus kalau ada kejadian penting. Nah, yang krusial banget di zaman sekarang nih, mereka juga yang tanggung jawab nyiapin materi buat publikasi ke media dan masyarakat. Termasuk lawan hoax gitu ya? Nah, itu dia. Termasuk melakukan klarifikasi cepat kalau ada hoax atau disinformasi soal bencana yang beredar. Kita tahu kan, hoax pas bencana itu bahaya banget, bisa bikin panik. Jadi, tugas mereka ini vital buat jaga kepercayaan publik. Mereka juga yang nyiapin konferensi pers rutin, minimal sekali sehari lah di awal-awal masa darurat. Wah, garda terdepan melawan hoax ini ya. Keren. Oke, sekarang kita ke pasukan tempurnya nih, bidang operasi. Ini yang eksekusi Renops di lapangan kan, yang terjun langsung. Betul sekali. Bidang operasi ini yang menerjemahkan RENOPS jadi aksi nyata di lapangan. Strukturnya ini sangat fleksibel, nggak kaku. Disesuaikan banget sama jenis bencana dan kebutuhan di lapangan saat itu. Fleksibelnya gimana contohnya? Ya, bisa dibentuk berbagai subbidang atau seksi sesuai kebutuhan. Misalnya, butuh banget pencarian dan pertolongan. Ya dibentuk subbidang SAR. Koordinasinya tentu ngikutin standar Basarnas ya, ada di Perka 13 2010. Oke, subbidang SAR. Terus apa lagi biasanya? Bisa ada subbidang kesehatan. Isinya ya orang dinkes, relawan medis. Ada subbidang logistik dan peralatan. Ini yang ngurus distribusi bantuan. Ada subbidang pemulihan prasarana dan sarana vital. Ini biasanya orang PU, PLN, Telkom.
Dan yang nggak kalah penting, harus ada subbidang perlindungan kelompok rentan. Nah, soal kelompok rentan ini nih, seringkali di tengah kekacauan, mereka jadi pihak yang paling beresiko ya. Kadang suka terabaikan gitu. Siapa aja sih yang masuk prioritas kelompok rentan ini menurut Juklak, dan gimana bentuk perlindungannya? Juklak 10 2023 itu udah jelas banget nyebutin prioritasnya siapa aja. Ada bayi, balita, anak-anak, terus ibu hamil, ibu menyusui, lanjut usia atau lansia biasanya di atas 60 tahun, sama kelompok berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Perlindungannya gimana tuh? Cuma dikasih bantuan biasa aja? Nggak cuma itu, perlindungannya harus komprehensif. Tentu pemenuhan kebutuhan dasar khusus mereka ya, kayak makanan bayi, popok, obat-obatan spesifik kalau ada, alat bantu buat disabilitas, tapi lebih dari itu. Lebih dari itu kayak gimana? Ya, mencakup dukungan psikososial, layanan kesehatan yang ramah buat mereka, dan yang penting banget juga, memastikan keamanan mereka. Jangan sampai mereka jadi korban kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi di lokasi pengungsian, atau selama proses darurat. Ini tanggung jawab besar bidang operasi. Dan seringkali perlu koordinasi khusus sama dinas sosial atau lembaga lain yang fokus ke isu ini. Benar banget, harus jadi perhatian khusus ini. Oke, terakhir nih dari struktur inti, ada perwakilan instansi lembaga. Apa sih fungsi spesifik mereka di dalam posko? Kok perlu ada perwakilan segala? Mereka ini ibaratnya kayak duta besarnya instansi atau lembaga asal mereka di dalam posko PDB. Tugas utamanya ya jadi jembatan komunikasi dan koordinasi antara posko sama instansinya. Jembatan komunikasi gimana maksudnya? Gini, misalnya komandan posko butuh sumber daya spesifik nih dari instansi lain. Katakanlah butuh alat berat dari Dinas PU, atau butuh tambahan personel keamanan dari TNI Polri, atau butuh data kependudukan terbaru dari Dukcapil. Nah, perwakilan instansi inilah yang tugasnya ngebantu memfasilitasi permintaan itu ke instansinya. Jadi biar lebih cepat gitu ya prosesnya. Harapannya gitu, mereka yang bantu nerusin permintaan, nge-follow up, dan mastiin respons dari instansinya itu cepat. Jadi koordinasi lintas sektornya lebih lancar. Wakilan itu staf biasa yang nggak punya wewenang buat ambil keputusan. Jadi ujung-ujungnya koordinasi antar lembaga tetap aja lama, birokratis gitu. Ini kayaknya keluhan umum deh di lapangan. Anda bener banget. Itu salah satu tantangan klasik, penyakit lama lah ya, dalam koordinasi lintas sektor di SKPDB. Idealnya, memang instansi itu ngirim perwakilan yang diberi mandat, punya akses cepat ke pimpinan di instansinya, bisa ikut ambil keputusan di level posko. Bukan cuma tukang catat atau tukang laporan aja gitu ya. Persis, kalau yang dikirim cuma tukang catat, ya prosesnya jadi muter-muter lagi, tetap aja lama. Ini butuh komitmen kuat dari semua pimpinan instansi terkait buat benar-benar nunjuk personil yang tepat, yang capable, dan dikasih wewenang buat duduk di posko PDB. Tanpa ini, ya fungsi penghubung mereka jadi kurang optimal, jujur aja. Setuju. Komitmen pimpinan instansi jadi kunci juga ya berarti. Oke deh. Jadi jelas ya sekarang, semua bagian di posko itu punya peran penting dan saling terkait. Balik lagi ke Om Einstein tadi. Ikan, ya suruh berenang, jangan disuruh manjat pohon. Kalau semua jenius ini kerja sesuai porsinya, terus koordinasinya lancar, wah respons bencana pasti jauh lebih efektif ya. Pastinya, sinergi itu kuncinya. Nah, ngomong-ngomong soal orangnya nih, para jenius ini, siapa aja sih yang boleh atau idealnya ngisi posisi-posisi di posko PDB ini? Pasti nggak bisa sembarang comot orang kan? Ada syaratnya nggak? Tentu ada syaratnya, nggak bisa sembarangan. Juklak 10 2023 itu nekenin banget pentingnya kompetensi. Personel posko PDB itu harus punya keahlian yang relevan sama bidang tugasnya. Idealnya sih sesuai sama tupoksi mereka di instansi asal. Pengalaman penting nggak? Penting banget. Pengalaman dalam penanganan darurat sebelumnya itu jadi nilai plus yang besar. Apalagi kalau punya sertifikasi kompetensi. Misalnya dari LSP, BNPB, atau lembaga sertifikasi profesi lain yang relevan. Terus, apa lagi selain kompetensi dan pengalaman? Kemampuan kerja tim. Ini wajib, nggak bisa ditawar lagi. Di posko itu kan isinya orang dari macam-macam latar belakang, instansi, keahlian. Harus bisa kerja bareng. Dan yang krusial juga, harus siap kerja penuh waktu selama status darurat berlaku. Wah, penuh waktu ya? Berarti nggak bisa sambil ngerjain kerjaan kantor biasa gitu? Nggak bisa. Ini bukan kerja sambilan atau tugas sampingan. Harus totalitas. Fokus penuh di posko selama dibutuhkan. Siang malam kadang-kadang. Betul. Totalitas tanpa batas ya? Haha. Nah, selain orangnya yang oke, tempatnya juga harus mendukung kan?
Fasilitas minimal posko itu apa aja sih biar bisa benar-benar operasional 247? Biar kerjanya enak gitu. Betul, fasilitas penting banget. Pertama, soal lokasi. Posko itu harus strategis, gampang diakses, tapi juga harus aman dari ancaman bencana susulan. Jangan sampai poskonya ikut kena bencana juga kan? Iya, benar. Terus bangunannya atau ruangannya gimana? Secara fisik, minimal banget nih ya, harus ada ruang kerja yang cukup buat semua unsur tadi. Pimpinan, staf, sekretariat. Terus ada ruang rapat khusus. Ada ruang buat pusat data, informasi, dan komunikasi. Ini vital banget nih ruangannya. Oke, ruang kerja, ruang rapat, ruang data komunikasi, apalagi? Perlu juga gudang sementara buat nyimpen logistik atau dokumen. Fasilitas MCK yang layak, jangan lupa. Tempat ibadah. Terus ini penting juga, ruang istirahat buat petugas. Biar nggak tumbang kecapean kan kerjanya nonstop. Idealnya lagi, ada media center yang terpisah. Kenapa media center harus terpisah? Biar teman-teman media punya tempat sendiri buat kerja, nggak mondar-mandir di ruang operasi atau ruang rapat, jadi nggak ganggu kerja tim posko. Masuk akal. Nah, soal peralatannya. Selain meja kursi biasa, apa yang wajib ada? Meja, kursi, papan tulis, atau flip chart itu standar lah ya. Yang lebih krusial itu alat komunikasinya. Harus handal. Minimal ada telepon satelit. Ini penting kalau jaringan seluler atau telepon biasa lumpuh. Oke, telepon satelit. Terus? Radio komunikasi, HF sama VHF. Akses internet yang stabil, ini juga wajib zaman sekarang. Komputer, printer, proyektor buat presentasi atau rapat. Pengeras suara kalau ruangannya besar. Listrik gimana? Kan sering padam tuh kalau bencana. Nah, itu dia. Sumber listrik cadangan kayak genset itu wajib ada dan siap pakai. Jangan sampai posko gelak gulita pas lagi genting. Terakhir, kendaraan operasional buat mobilitas tim, buat survei lapangan atau koordinasi. Semua ini biar posko bisa jalan terus, jadi pusat komando yang berfungsi penuh kapanpun dibutuhin. Lengkap ya, jadi kalau kita rangkum nih, apa sih artinya semua ini buat Anda para ksatria penanggulangan bencana di lapangan sana? Kenapa kita perlu tahu soal struktur dan fasilitas posko ini? Artinya gini, pemahaman soal struktur SKPDB dan posko PDB ini bukan cuma buat hafalan teori pas pelatihan aja. Ini bekal vital banyak buat Anda di lapangan. Bekal gimana maksudnya? Ya, saat Anda terlibat dalam operasi darurat, entah Anda jadi bagian dari tim posko, atau Anda berinteraksi sama posko dari lapangan, misalnya sebagai tim SAR atau relawan logistik, Anda jadi tahu alurnya. Anda tahu siapa yang harus dihubungi buat urusan apa. Oh, jadi nggak salah alamat gitu ya? Mau minta logistik malah lapor ke bagian data. Iya, kayak gitu. Jadi tahu anjungan tunai mandirinya di mana. Maksud saya tahu siapa penanggung jawab tiap fungsi. Tahu gimana alur informasi dan perintahnya. Dan yang penting, Anda tahu posisi Anda ada di mana dalam orkestra besar penanganan darurat ini. Koordinasi yang efektif itu mulainya dari pemahaman bersama soal sistem ini. Betul sekali, paham strukturnya, tahu alurnya, kerjasama jadi lebih mulus ya. Respons pun jadi lebih cepat dan terarah, nggak buang-buang waktu dan tenaga. Tepat. Oke deh, kesatria penanggulangan bencana sekalian. Kayaknya udah cukup panjang lebar nih kita bongkar pasang soal aktivasi dan jeroan posko PDB ini ya. Biar makin nempel di kepala. Kita coba rangkum yuk poin-poin kuncinya. Siapin checklist? Boleh. Pertama, ingat ya, SKPDB itu wajib dan penting banget. Ini bukan cuma soal aturan, tapi ini lem perekat biar kerja keroyokan kita pas darurat itu jadi efektif, efisien, terpadu, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa ini, bisa jalan sendiri-sendiri malah bikin tambah ruwet. Setuju. Setuju banget. Kunci koordinasi. Kedua, struktur posko PDB itu jelas. Udah ada pembagian perannya yang rapi, ada pimpinan, komandan waka, ada pelayanan, sekretariat, ada staf, perencanaan, data info humas, operasi, sama ada penghubung, perwakilan instansi. Kenali fungsi masing-masing bagian ini. Paham peran masing-masing itu penting? Ketiga, setiap bagian punya peran vital. Nggak ada yang lebih penting dari yang lain. Dari yang mikir strategi, komandan, perencanaan, sampai yang eksekusi di lapangan dan ngedukung, operasi, sekretariat, data info humas, semuanya punya kontribusi krusial. Saling melengkapi. Betul, kayak organ tubuh aja. Semua penting. Keempat, butuh orang tepat dan fasilitas memadai. Personal posko itu harus kompeten, punya pengalaman, dan paling penting, komit kerja penuh waktu. Fasilitas poskonya juga harus standar minimal biar bisa kerja maksimal 24/7. Ingat Om Einstein tadi?
Jangan sampai ikan disuruh manjat pohon ya. Nah, haha. Dan kelima, koordinasi lintas sektor adalah kunci. Peran perwakilan instansi itu strategis banget sebagai jembatan. Tapi ini balik lagi, butuh komitmen semua pimpinan instansi buat ngirim orang yang tepat dan dikasih wewenang. Ya, ini tantangan bersama memang. Oke, itu tadi rangkumannya ya. Nah, sekarang giliran dari pakar kita nih, ada pemikiran penutup mungkin? Oke, mungkin sebagai bahan refleksi aja ya buat Anda semua yang mendengarkan, coba deh renungkan. Dengan semua panduan dan struktur ideal yang udah ada di Juklak ini, berdasarkan pengalaman Anda sendiri di lapangan, apa sih tantangan terbesar yang paling sering muncul pas kita mau ngaktifin atau ngejalanin posko PDB ini? Wah, pertanyaan bagus nih. Apakah tantangannya lebih sering karena sumber dayanya yang emang terbatas? Atau karena komunikasinya yang mampet antar bidang atau antar instansi? Atau jangan-jangan nih masih ada ego sektoral yang susah banget dilebur jadi satu tujuan? Ego sektoral ya. Sering dengar juga tuh. Nah, setelah tahu tantangannya apa, yang lebih penting lagi, kira-kira ide atau terobosan apa sih yang mungkin bisa kita lakukan bareng-bareng buat ngatasin tantangan itu, biar ke depan posko kita bisa lebih efektif lagi? Coba direnungkan. Wih, mantep nih bahan renungannya. Nah, jawaban Anda, unek-unek Anda, pengalaman seru, pengalaman pahit, atau bahkan ide gila Anda soal tantangan posko tadi, langsung aja deh tumpahin semua di kolom komentar di bawah ini. Haha, ditunggu ya sharingnya. Serius nih, komentar Anda itu ibaratnya bensin plus oli samping buat motor kita ini, biar bisa terus ngegas nyajiin pembahasan kayak gini. Mau komentar pedes soal pembahasan kita kali ini juga boleh banget. Anggap aja lagi nambahin bumbu biar makin sedep. Kebetulan harga cabai lagi mahal nih. Haha, siap terima masukan pedas ya? Siap dong. Dan jangan lupa juga ya, kalau Anda ngerasa obrolan kita ini ada manfaatnya, ada gunanya, klik tombol like ya, biar kita tahu. Dan yang paling penting, subscribe channel ini, biar Anda ketinggalan diskusi-diskusi kita berikutnya yang pastinya bakal lebih seru lagi. Jangan sampai ketinggalan. Oke deh, cukup sampai di sini dulu ya obrolan mendalam kita kali ini. Kayaknya udah cukup banyak nih yang kita bongkar. Iya, lumayan komprehensif ya. Kami berdua pamit undur diri dulu, sampai jumpa di pembahasan mendalam lainnya ya. Tetap semangat kesatria, salam tangguh. Salam tangguh. Salam SKPDB, salam TRC Nusantara. 3, 2, 1, and close the window.